Halo semua, balik lagi sama aku Ahmad Jani. Gimana kabar kalian? Tetap semangat ya. Untuk teman-teman yang masih pemula dan mencari konten YouTube tentang Facebook Ads, semangat semangat. Ini aku udah buat playlist tentang kenapa iklan Facebook itu bisa boncos atau tidak menghasilkan. Jadi teman-teman bisa cek di channel ini ada playlist. Eh, Insya Allah banyak sekali pengalamanku kenapa iklanku dulunya itu jelek kemudian menjadi bagus. Nah sekarang udah di tahap keempat. Jadi pembahasan kali ini itu tentang kenapa kita tidak boleh membuat satu campaign, satu adset dan satu ads. Jadi kalau ada satu campaign kemudian adsetnya cuma satu dan adsnya satu itu tidak boleh. Nah kenapa? Nah kita bahas. Jadi untuk kalian semua pastinya ketika mau coba beriklan di Facebook memulainya dengan klik tombol next ya. Biasanya kalau kayak seperti ini, create, kemudian objektifnya apa misal traffic, next, continue. Nah kemudian setting campaign, next, kemudian setting untuk ad set, interest, demografi, dan penempatan, next, hingga pada penyetingan ads langsung dipublish. Jadilah satu campaign, satu adset dan satu ads. Nah, di sini aku bilang jangan lakukan itu lagi. Kenapa? Karena kalau kita buat hal seperti ini, kita tidak punya pembanding untuk masing-masing level. Artinya, ketika di level ads, kita tidak punya pembanding antara 1 dan 2 dan 3 dan 4 dan seterusnya. Kalau cuma satu. Begitu pula di level adset, kita tidak punya pembandingnya. Coba aku kasih contoh ya. Nah, misal seperti ini. Satu campaign, ini campaignku, aku buat berapa adset ini? 1, 2, 3, 4. Kemudian masing-masing adset ada berapa ads? Ada 1, 2, 3. Nah, dari sini kita bisa melihat dashboard kita. Nah, dari sini kita bisa melihat perbandingan pada dashboard kita untuk campaign. Misalnya campaign ini. Nah, kita bisa lihat perbandingannya antara satu adset dengan adsetnya lain. Misal adset ini adset A hasilnya sekian. Kemudian juga kalau kita pengen lihat CTR-nya, nah perbandingan CTR-nya berapa? Ada 7,8%, nah 10,%. Sehingga kita bisa tahu, oh adset A itu jelek di CTR-nya, tapi hasilnya bagus tadi. Mana hasil? Nah, hasilnya bagus, ada 8 purchase, sehingga dia itu menghasilkan dari segi iklan, tapi dari segi CTR kurang bagus. Sehingga yang diperbaiki apa? Yang bisa diperbaiki adalah ads-nya, bisa juga di landing page-nya kayak gitu. Nah, sedangkan untuk yang adset keempat ini CTR-nya bagus 10, maksudnya lebih bagus dari yang lain ya, 10,90%. Sehingga dia itu tinggal kita mengelola untuk bagian adset yang interest. Entah itu kita coba targeting baru tapi ads-nya tetap, atau juga bisa menggunakan data yang sebelumnya sehingga kita bisa menggunakan data yang tersimpan ya. Nah, karena CTR-nya bagus sehingga untuk yang adset yang keempat ini bisa
disetting atau dirubah di bagian adsetnya, entah itu interestnya atau mungkin demografinya, atau juga bisa menggunakan kombinasi antara audiens tersimpan dengan interest baru. Misal audiens tersimpannya apa, kemudian tambah audiens di interest baru. Misal kayak saya ini ke pegawai bidang 2 pesawat dan sebagainya. Seperti itu. Jadi ada pembanding. Atau juga teman-teman kalau membuat satu campaign banyak adset dan banyak ads, di bagian adset juga kita punya pembanding. Misal kita pilih salah satu ya. Yang bagus tadi yang pertama misal. Nah, di sini juga ada pembanding antara ads 1, S2 dan S3. Jadi yang teman-teman bisa lihat di sini ada yang paling bagus itu paling atas, yang dua ini sama. Kemudian kita lihat dari CTR-nya, yang paling bagus adalah yang tengah malah kayak gitu. Nah, dari sini juga bisa diperbaiki bagian yang ads-nya mana yang mau diperbaiki. Misal dari segi penjualan nomor 1 bagus, kemudian CTR-nya kurang bagus. Nah, sehingga bisa dikombinasi CTR-nya itu sehingga bisa dikombinasi antara 1 dengan 2. Jadi seperti itu. Oke ya, jadi kesimpulannya untuk menghindari iklan yang tidak bagus atau yang kita bisa mengukurnya, jangan sampai membuat satu campaign, satu adset dan satu ads. Kenapa? Karena kita bisa punya pembanding antara satu dengan yang lain, antara adset 1 dengan adset 2, antara ads 1 dengan ads 2, sehingga antara pembanding itu entah bisa dikombinasikan atau juga bisa dihapus salah satu kemudian diperbaiki, antara satu atau mungkin dua yang jelek diperbaiki kayak gitu. Sampai di sini dulu untuk video yang keempat ini. Semoga teman-teman paham dengan apa yang aku sampaikan. Jangan lupa ya, kalau seandainya ada pertanyaan silahkan ditulis saja di kolom komentar atau bisa langsung DM Instagramku. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dadah.